Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,42% ke angka 6.952. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara dan nikel yang hari ini turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa beberapa saham di sektor batubara dan nikel yang hari ini turun lumayan dalam. Jadi tidak semua saham di sektor ini akan saya analisa. Untuk pertama, saham Adro bisa kita lihat hari ini turun 7% lebih ke harga 2.790. Dan penurunan ini bisa kita lihat membuat Adro sudah berada di bawah support di harga 3.000. Jadi sebelumnya Adro gagal break dari harga 3.200 tapi masih bisa bertahan di atas harga 3.000. Tapi hari ini terkonfirmasi bahwa support 3.000 telah terlewati dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 2.700. Dan untuk support MA50 saat ini di sekitar harga 2.420. Jadi secara tren jangka menengah memang Adro belum bergerak downtrend karena masih berada di atas garis MA50. Dan beberapa kali bisa kita lihat garis MA50 masih kuat menahan penurunan dari saham Adro. Jadi setiap kali turun menuju garis MA50, Adro masih bisa rebound dan lanjut uptrendnya. Jadi untuk tren jangka menengah saat ini Adro trennya masih uptrend. Tapi untuk tren jangka pendek bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini Adro sudah mulai melemah. Untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak naik, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 7% ini masih ada distribusi. Dan asing yang 1 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi, hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar support di 2.700. Jadi walaupun Adro besok ada potensi untuk rebound sementara setelah penurunan tajam hari ini, paling aman adalah sabar tunggu di 2.700. Karena memang 1 minggu terakhir ini trennya sudah mulai menurun. Jadi ada potensi untuk turun mendekati 2.700 ini. Jadi apabila menyentuh harga ini dan masih bisa bertahan dan rebound, baru entry dengan target jangka pendek di harga 3.000. Jadi apabila berhasil bertahan di atas harga 2.700, tapi pada saat mendekati harga 3.000 ternyata gagal break atau mulai berbalik arah, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Atau untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham ini di bawah harga 2.400, saat ini masih layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2.700, ada teman-teman mau patokan di garis MA50, selama belum turun di bawah garis MA50, Adro masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya PTBA juga bisa kita lihat hari ini turun hampir 5% ke 3.310. Jadi sebelumnya juga PTBA sempat naik lumayan tinggi menyentuh harga 3.700 ternyata gagal break. Satu pergerakannya mulai melemah, sempat bertahan di atas harga 3.400, tapi saat ini bisa kita lihat PTBA sudah turun di bawah support ini. Dan untuk support berikutnya bisa kita lihat di sekitar harga 3.200. Jadi sama seperti Adro, secara tren untuk tren jangka menengah PTBA sebenarnya masih oke. Karena masih berada di atas garis MA50. Dan untuk garis MA50 saat ini di sekitar harga 3.020. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk PTBA bisa kita lihat penurunan 4% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi. Tapi asing masih terus masuk akumulasi saham PTBA. Jadi dari data yang kita dapat, PTBA juga menurut saya masih bisa dipantau. Karena secara tren walaupun 1 minggu ini terus melemah, secara tren jangka menengah masih layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sama seperti Adro, untuk PTBA sebaiknya tunggu di sekitar support 3.200. Jadi tetap sabar nunggu di support ini, apabila bisa bertahan dan rebound baru kita entry untuk lebih amannya. Untuk PTBA resisten di 3.400 apabila terkonfirmasi break support ini. Apabila teman-teman beli di sekitar 3.200 pada saat rebound, target take profitnya untuk jangka pendek di 3.300 sampai 3.400. Jadi pada saat rebound ternyata mulai berbalik arah saat menyentuh target harga ini, pertimbangkan untuk take profit apabila memang teman-teman pingin swing trade. Atau mau hold saja selama masih bertahan di atas harga 3.200 pun masih oke.
Untuk Indi bisa kita lihat trennya juga 1 minggu terakhir ini trennya sangat downtrend. Untuk tren jangka pendek setelah gagal break dari harga 3000, Indi terus bergerak turun. Dan saat ini sudah turun di bawah support 2500. Dan penurunan hari ini yang 6% lebih ke 2210 membuat Indi berada dekat dengan support di MA50 yang saat ini di sekitar harga 2120. Jadi untuk Indi sudah terkonfirmasi garis uptrendnya sudah patah. Kedepannya walaupun bisa berada di atas garis MA50 dan 150, trennya akan mulai bergerak sideways. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk Indi jika kita lihat penurunan 6% lebih ini juga masih ada distribusi. Sedangkan asing masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Tapi 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih distribusi saham Indi. Jadi untuk Indi apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis MA50 di sekitar harga 2100 sampai di harga 2100 sampai 2120. Karena Indi 1 minggu terakhir ini sudah turun sangat dalam, memang ada potensi untuk technical rebound sementara. Jadi bisa dimanfaatkan untuk swing trade dan trading jangka pendek pada saham ini. Sekarang kita bahas saham Antam. Antam hari ini turun 4% lebih ke harga 2400. Apabila teman-teman selalu ikutin analisa saya untuk saham Antam, selalu saya jelaskan zona ini di 2400 sampai 2500 merupakan zona yang sebelumnya merupakan resisten kuat dari saham Antam. Beberapa kali mencoba untuk melewati zona ini selalu gagal break, tapi karena 1 minggu terakhir ini sudah berhasil naik di atas harga 2500, saat ini zona ini sudah berubah menjadi zona support. Hari ini Antam sempat turun di bawah harga 2400, tapi pada saat penutupan berada tepat di support 2400. Jadi zona ini belum terkonfirmasi break, sehingga ada potensi Antam untuk rebound dari zona support ini. Tapi harus hati-hati apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi Antam turun di bawah harga 2400 sehingga terkonfirmasi zona ini akan berubah menjadi resisten, maka secara tren Antam akan mulai jelek kembali. Dan ada potensi lanjut turun ke 2300 sampai garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 2220. Dan untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak naik, saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk Antam bisa kita lihat penurunan 4% lebih ini hari ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Tapi asing hari ini masih masuk sedikit akumulasi. Dan 1 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi saham Antam. Jadi untuk Antam selama masih bertahan di atas harga 2400 menurut saya trennya masih aman, masih ada potensi untuk rebound kembali ke harga 2500 sampai 2700. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham Antam, pantau saham Antam ini. Apabila 1 minggu ini bisa bertahan di atas harga 2400, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 2500 sampai 2700. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di bawah garis MA50 dan 150 atau malah yang membeli di bawah harga 2000, saat ini Antam menurut saya masih bisa di hold apabila memang tujuan teman-teman untuk investasi atau trading jangka panjang. Berikutnya Inco bisa kita lihat hari ini juga turun lumayan dalam, hampir 7% ke harga 5700. Dan Inco juga sebelumnya sempat naik sangat tinggi menyentuh harga 7000, ternyata gagal break, setelah itu terus bergerak turun. Dan hari ini sudah turun di bawah harga 6000 yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Dan untuk di bawahnya support berikutnya di harga 5500. Jadi hampir mirip dengan Antam, Inco walaupun turun 1 minggu terakhir ini secara tren belum bergerak downtrend untuk tren jangka menengah. Walaupun tren jangka pendek sudah mulai uptrend, tapi tren jangka menengah bisa kita lihat Inco masih berada di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MA50 saat ini di sekitar harga 5125. Dan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 4925. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai melemah, sudah mulai mengarah ke bawah. Untuk Inco jika kita lihat penurunan hampir 7% ini juga masih ada distribusi. Sedangkan asing juga melakukan sedikit distribusi setelah sebelumnya asing masih masuk akumulasi saham Inco. Jadi untuk Inco apabila teman-teman mau entry paling aman adalah tunggu di sekitar harga 5500 atau di supportnya ini. Apabila Inco menyentuh harga atau mendekati harga ini masih bisa bertahan dan rebound, baru
teman-teman entry untuk lebih amannya, dan untuk target take profit jangka pendek bisa di harga 5.750 sampai 5.800. Baru di atasnya itu target berikutnya di harga 6.000. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila menyentuh target harga ini, income mulai berbalik arah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.